ditanya macam-macam termasuk WA, termasuk sindiran-sindiran atau lampratan-lampratan Pak Feni Rose kepada Tata dan kepada juga saya juga. Nah itu udah dimasuk dalam BAP. Selanjutnya ini akan dipanggil. Satu, dua, tiga. Nah, salam merah putih dari kami pengacara merah putih dan dari Tata Lim sebagai apa nih Tata Lim sebagai ini juga dong sekarang aktor juga nih sekarang nih. Tata Lim sebagai aktor, kita sebagai pengacara. Oke. Pertanyaannya apa? Gimana tadi pemeriksaan BAP-nya sendiri? Oh iya. Jadi tadi itu saya dari jam 3 udah di sini. Dimensi turun Iya. dikit. Cuma lewat belakang gitu. Karena harus BAP kan harus di situ. Jadi kita Tata Lim terlambat, saya BAP duluan. Yang persoalannya adalah laporan saya kepada Feni Rose. Pada Feni Rose saya di BAP tadi. Jadi sekaligus berdua karena saksi dan saya juga saksi korban, pelapor dan korban. Jadi kita tadi di BAP oleh penyidik. Banyak pertanyaan disampaikan ke kita mengenai asal usul kita berkawan dengan Pak Feni Rose, kemudian bagaimana hubungannya, kemudian kenalnya di mana, terus dalam rangka apa, apakah dalam rangka cinta kasih. Kita jawab mungkin iya kan gitu kan. MNC enggak turun. Ya. Terus kemudian ditanya macam-macam termasuk WA, termasuk sindiran-sindiran atau lampratan-lampratan Pak Feni Rose kepada Tata dan kepada juga saya juga. Nah itu udah dimasuk dalam BAP. Selanjutnya ini akan dipanggil Feni Rose. Feni Rose ini akan dipanggil sebagai saksi dulu, ya kan? Saksi untuk disidik oleh penyidik. Panggilan mungkin dalam untuk minggu depan lah ya. Nanti kita tahu. Mudah-mudahan beliau hadir, ya. Karena kita sebenarnya ini ada rasa tersinggung dengan Feni Rose agak. Tapi kita ini kan pemaaf ya lah ya. Pemaaf. Jadi kita ini bisa memaafkan Feni Rose, tapi kan dia kan lagi blokir kita nih. Saya diblokir, Tata Lim juga diblokir. Jadi kita nggak bisa komunikasi sama sekarang. Jadi kamu nanti kalau di sini ketemu ya kita ya Feni Rose maunya apa? Apakah dia tetap marah-marah? Apakah dia minta maaf? Kalau dia minta maaf ya kita maafkan. Kita gampang aja kalau dia maafkan, minta maaf, kita maafkan dan rasanya asalkan dia nggak mengulangi perbuatannya, ya sudah kita pakai restoratif justice. Kita anggap selesai, ya kita berdamai dengan dia. Cuman jangan sekali-sekali dia mengancam-ancam lagi kita, mengancam-ancam lagi masa depannya Pak Tata Lim, jangan. Mari sama-sama bekerja di dunia entertain kan. Kan Tata juga bukan orang baru di dunia entertain, dia udah lama banget dari tahun 2000 juga di dunia entertain kan. Kemudian dia dinistakan, dicampakkan, dihinakan, dicarut-marutkan sampai Tata Lim ini kan terombang-ambing sekarang nih, seperti perahu yang nggak ada tujuan, gitu kan? Ya seperti itu. Seperti itu. Sedih dong, sedih. Bukan sedih bang, kesel. Oh kesel. Abang, ancamannya apa sih? Apa boleh tahu bang? Ancaman dari Feni Rose apa gitu? Verbal kan? Verbal dalam bentuk WA, verbal lewat Dimensi jangan ngiknik. WA. Verbal dalam bentuk WA, tapi WA-nya agak kejam sih. Saya dianggap orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara. Artinya dia nggak kenal saya sebagai pengacara. Padahal saya kan sudah 22 tahun jadi pengacara. Dan rata-rata semua pengacara di Indonesia kenal saya. Coba aja tanya, pasti kenal kalau sekarang ya. Kalau kemarin mungkin nggak kenal, sekarang pasti kenal mereka gitu. Nah, Feni Rose ini tetap menganggap kita masih ngaku pengacara. Mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan dia, dia tahu bahwa saja kita pengacara beneran. Itu aja. Kalau WA-nya ke saya. Tata. kayak gimana tuh? Mungkin bisa cerita seperti apa? Ya, seperti WA-nya itu seperti dia mengancam saya, nge-blacklist seluruh artisnya termasuk saya di salah satu stasiun TV ya kan. Dan itu kan tidak fair. Dan dia juga mengatakan, bilang sama artis lo yang ngaku-ngaku pengacara. Tapi ke pengacara ya kan. Kalau pengacara, kalau artis ya Abang Jolpa juga artis gitu loh. Permasalahannya di sini, dunia entertain itu kan sempit, cuma itu aja. Tidak terlalu nggak boleh terlalu sombong lah jadi manusia. Apalagi kita public figure, kita harus punya attitude yang baik ketika berbicara, itu aja. Apalagi saya bukan manajer artis yang baru setahun 2 tahun malang melintang di dunia entertain. Ini presiden buruk banget buat dunia manajemen artis sebenarnya ya, dengan ada satu oknum sepertinya mulutnya nyablak gitu. Saya minta maaf kepada saya
terutama kepada Bang Juli Panca. Ya. Itu aja. Jadi gini, terakhir bentar. komunikasi sebelum diblok apa bang? Ya itu nggak ada lagi. Terakhir komunikasi sebelum di blok dia begini, gimana tadi? Dia telepon saya, dia marah-marah, yang nggak jelas begitu. Dia bilang saya tidak tahu diri lo, ya kan? Gua blacklist lo dan seluruh artis lo dari yang sekarang sampai yang masa depan. Ya kita lihat aja masa depan dia gimana, ya kan? Kita nggak pernah tahu masa depan lo, ya kan? Kita nggak pernah tahu sedetik ke depan kehidupan kita, kan hanya Tuhan. Ya, jadi gini juga. Ini kan si Tata ini kan punya banyak artis. Mungkin saya salah satunya. Tapi kan saya artis udah dari tahun 2000 juga udah artis. Saya orang artis kan artinya seniman. Dari tahun 2000 saya udah jadi penyanyi, udah jadi pengamen, udah jadi seniman. Masa kita nggak dianggap artis kan begitu kan? Nah, yang kedua ada beberapa artis yang mau di blacklist gara-gara Tata. Contohnya siapa tadi, Clara. Iya, ada Clara, ada Vanita Posuma, ada terutama ada Oji Saputra yang senior ya. Ini artis senior. Ingat, artis senior itu harus dihargai. Kalau si host tersebut sama artis saya, mungkin duluan artis saya yang berada di dunia entertain daripada dia. Jadi dia lebih sopan menghantam saya dengan memblacklist saya atau menuding saya yang tidak. Itu dia harus hati-hati sebenarnya. Sedikit sopan. Ya, artinya begini, Tata ini kan lebih senior daripada Feni Rose, ya kan? Jadi ini kelihatannya junior itu mau menghantam senior, ya kan? Kan begitu kelihatannya. Sama kayak Sambo menghantam Krisnamurti kalau di dunia polisi kan begitu, ya nggak? Ya kan? Satu lagi, Tata ini kan udah malang melintang di dunia artis ya. Ya keluarga saya juga keluarga seniman. Ya, jadi Tata ini sudah malang terus melintang kan gitu. Nggak maju dia. Makanya mudah-mudahan dia maju begitu. Awalnya gimana sih awalnya? Nah, coba awalnya cerita tuh. Awalnya saya tidak tahu, saya mendapat WhatsApp dari nomor salah satu kreatif ya dari program tersebut gitu loh, dengan maki-maki. Ternyata itu yang ngetik katanya FR itu tersebut. FR itu Feni Rose. Iya, Feni Rose ya kan. Nah, WA-nya Sari kan? WA-nya dari Sari. Sari juga kita kenal tuh Sari tuh. Ya kan Sari nanti akan bisa klarifikasi ya di kantor polisi itu kenapa dia mau dipakai ya HP-nya untuk maki-maki saya gitu loh. Yang saya bilang tolong jangan emosi dulu. Cari tahu dulu permasalahannya apa. Tapi dia tetap bilang saya tidak tahu diri. Akhirnya saya telepon. Nah itu dia maki-maki, marah-marah lagi nggak jelas gitu. Dan itu banyak saksi loh. Ada 4 orang saksi yang mendengarkan pada saat memang saya lagi meeting pada saat itu di satu kafe gitu loh. Jadi kafenya di mana tuh? Di salah satu di Dharma Wangsa. Di mana tuh kafenya? Di Gelato, Bang. Nah, Gelato. Jadi ini sebenarnya saya hanya ingin pihak sana dari pihak Bang Diolipa juga sudah meminta dengan baik loh pihak kita juga ya untuk bertemu bersama abang ya, mengundang baik-baik tapi dia tidak datang. Dia tidak mau dengan sombongnya mungkin ya karakternya seperti itu gitu loh. Tapi ya semoga kepolisian bisa memanggil dia dia harus turunkan arogannya sedikit. Dia harus kooperatif lah setidaknya. Satu hal. Alasannya apa tuh langsung dia marah-marah itu kan dasar penyebabnya? Saya tidak tahu penyebabnya apa, karena saya tidak tahu. Mungkin dia akan bisa jelaskan nanti kalau ketemu pihak kepolisian atau ketemu Bang Diolipa dan ketemu saya, dia bisa akan jelaskan itu. Kenapa dia marah-marah seperti itu? Jadi begini, nanti ketika Feni Rose datang ke sini, dia mungkin kalau dia pengen berdamai, dia kan pasti ngejar kami berdua, betul kan? Tapi kami berdua juga nggak mudah dikejar, ya kan? Kejarlah daku, kau tangkapan gitu. Jadi kejarlah daku, aku lari terus gitu, sampai dia capek juga nih. Nah, nanti dia sejauh mana dia capek, paling enggak kan? Ya kalau dia ada dekat baik, kami dikejar. Jangan kami tiba-tiba diajak kemari terus suruh berdamai kan nggak juga, nggak fair juga kan. Ini adalah pelajaran di dunia entertain supaya jangan pernah jadi orang yang sombong. Kalau kita populer, jangan pernah kita jadi sombong. Ya, contohlah kayak kita berdua gini kan, udah nggak populer tapi masih aja berlaku. Kata berapa banyak perbuatan tidak menyenangkan Ya pada hari itu dan ngefek. Memang pada besoknya memang ada panggilan untuk bintang tamu untuk Bang Olive sebagai artis, bintang tamu di program lainnya di stasiun tersebut, tapi tiba-tiba di cancel dengan alasan biasalah perubahan konten lah, ini apa segala macamnya. Saya nggak tahu itu masih terkait dengan blacklistnya dia atau tidak, tapi saya punya bukti itu. Ya, nah, TV-nya apa kalau boleh disebut? Jangan pernah disebut TV-nya, biar jadi rahasia umum Tapi aja. ya, semoga para petinggi-petinggi di stasiun tersebut harus menghargai kami ya, sebagai insan atau seniman dalam dunia keartisan yang sudah capek berjuang gitu untuk kita ini kan simbiosis mutualisme. Saya juga sering main di sinetron TV tersebut gitu loh. Ya tolong dihargain dan didengar dong, jangan seperti ini gitu loh.
saya mohon kepada petinggi-petingginya untuk lebih memperhatikan case ini dan melihat kronologis cerita ini seperti apa, dan tolong panggil host tersebut untuk menjelaskan kenapa bisa dia seperti itu.